Setelah mendapatkan persetujuan keluarga, Titiwati, wanita berbobot 350 kg, akan segera dievakuasi ke Rumah Sakit Daerah Doris Silvanus, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wanita penderita obesitas itu akan menjalani tindakan medis untuk menurunkan berat badannya. Keluarga Titiwati, wanita penderita obesitas dengan bobot 350 kg, telah menyetujui tindakan medis terhadap dirinya. Tindakan medis dilakukan setelah keluarga mempertimbangkan kondisi kesehatan akibat berat badan Titi yang terus bertambah. Titi bahkan mengeluhkan sesak nafas akibat bobot badannya. Tindakan medis terhadap Titi berada di bawah pengawasan 6 dokter ahli dari Rumah Sakit Sanglah dan 10 dokter umum dari Rumah Sakit Doris Silvanus. Diharapkan setelah menjalani tindakan medis, Titiwati dapat menurunkan berat badan 20 kg per bulan hingga mencapai angka normal. Mulai besok mungkin sudah kita lakukan pemeriksaan pendukung sebelum dilakukannya tindakan operasi bariatrik tersebut. Kita harus pemeriksaan darah rutin, kimia darah, fungsi ginjal, ekokardiografi, toraks foto, EKG, segala macam, banyak pemeriksaannya. Termasuk besok kita mengevakuasi dari rumah tersebut karena kita ketahui bahwa kemarin saya sudah 2 kali lihat kondisi rumahnya itu tidak memungkinkan untuk keluar si ibu tersebut, jadi harus dilakukan pembongkaran sedikit ya. Kemudian kita besok evakuasi menggunakan mudah-mudahan pakai pickup bisa ya, karena ambulan kita tidak ada yang muat untuk pasien tersebut. Titiwati mengalami obesitas sejak tahun 2013 lalu. Berat badannya naik hingga saat ini mencapai 350 kg. Kondisi ini membuat Titiwati tidak mampu lagi untuk beraktivitas selain berbaring di rumahnya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agung Supriyanto, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana rencana tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap masalah obesitas yang dialami oleh Titiwati? Kami akan berbincang dengan Wakil Direktur Pendidikan dan Kemitraan RSUD Dr. Doris Silvanus, Dr. Theodorus Saptaatmaja. Selamat sore, Pak Dr. Theodorus. Selamat sore, Mbak Tera. Ya, dokter, bisa dijelaskan apa sebenarnya yang bisa menyebabkan Titiwati ini menderita obesitas? Jadi kalau saya bincang-bincang dengan yang bersangkutan bahwa sejak 6 tahun lalu Ibu Titi tersebut sudah tidak bisa melakukan aktivitas normal seperti layaknya orang-orang lain karena menurut cerita yang bersangkutan bahwa beliau pola makannya terlampau berlebihan dan tidak ada aktivitas fisik seperti berolahraga dan lain-lain. Jadi hanya berbaring saja. Sejak 6 tahun ini kurang lebih beliau sudah tidak bisa berjalan lagi. Iya, lalu tindakan medis seperti apa, Pak, yang bisa menghilangkan ataupun menurunkan berat badannya, dokter? Jadi kami jujur di Palangkaraya ini, kasus ini adalah kasus pertama. Di Rumah Sakit Umum Dr. Doris Silvanus ini ada dokter bedah digestif. Tetapi dengan peralatan kita yang hanya mempunyai laparoskopi tanpa alat-alat lain, jadi kita bekerja sama dengan salah satu tim yang ada di luar Jawa, yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Beliau adalah Dr. Rusdi bersama temannya. Besok kalau rencana pasien tersebut jadi dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Doris Silvanus, akan melakukan operasi bariatrik, yaitu suatu teknik pemotongan atau pengurangan volume daripada lambung. Kira-kira 50%. Diharapkan nanti setelah dilakukan operasi tersebut dengan laparoskopi, kita bisa mengharapkan bahwa Ibu Titi bisa berat badannya berangsur-angsur turun kurang lebih 15-20 kg per bulan. Iya, Dok. Lalu bagaimana dengan organ-organ yang seperti jantung kalau untuk penderita obesitas? Ya, makasih Mbak. Jadi yang pertama adalah saya besok akan bersama tim dan mengevakuasi dari rumah yang bersangkutan ke Rumah Sakit Umum Dr. Doris Silvanus, di mana kondisinya saat ini pintu untuk keluar masuk itu tidak mungkin lagi untuk dilewati. Jadi kita harus membobol suatu dinding yang ada. Ya. Kemudian ambulan kita juga kelihatannya tidak sanggup untuk mengangkut yang bersangkutan
Kita mungkin menggunakan bak terbuka. Rencana besok akan jam 8 kita lakukan evakuasi. Setelah itu kita harus melakukan pemeriksaan yang tadi Mbak sebut, sebut, bahwa kita harus pemeriksaan darah rutin, kimia darah, torak foto, rekam jantung, ekokardiografi, endoskopi, spirometri, dan itu membutuhkan waktu yang kurang lebih diperkirakan 5 hari. Ya. Jadi kita lihat kondisinya, apakah layak apa tidak untuk dilakukan operasi. Karena syarat untuk operasi, kita harus lewati pemeriksaan awal tersebut. Ya, Dokter Theodorus, ini mungkin pertanyaan terakhir. Apa yang menjadi tantangan baik itu bagi si penderita obesitas maupun para dokter yang menangani kasus ini? Jujur karena ini pasien sudah terlampau posisi sudah lama dalam posisi tengkurap. Kalau Mbak Syera lihat posisi yang bersangkutan itu tidak bisa bergerak lagi, hanya bergeser, jadi tengkurap. Jadi kita mau melihat kapasitas parunya besok pada waktu pembiusan apakah mencukupi apa tidak. Nanti kita harus pemeriksaan yang namanya spirometri. Dan hal itu jujur kita harus memeriksa lebih teliti. Yang kedua adalah posisi waktu pembiusan besok. Karena posisi pasien tersebut sudah lama dalam keadaan terlungkup. Sedangkan waktu pembiusan besok kita harapkan sudah posisinya memungkinkan untuk bisa terlentang. Kita mobilisasi seperti itu. Dan itu adalah tantangan buat kami. Yang kedua adalah masalah jantung karena memang yang bersangkutan sudah lama tidak beraktivitas. Saya lihat aktivitas yang bersangkutan hanya untuk bernyanyi saja di waktu pada posisi dia tengkurap. Baik, Dr. Theodorus Sapta Atmaja, terima kasih atas waktunya. Kami harapkan proses observasi dan juga proses penanganan terhadap Titiwati dapat segera dilakukan dan segera membaik. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Mbak Syera.